Bang Masih Marco ingat sama Polo saya, masih Rati? aktif nggak sih? Udah lama loh aku nggak pernah lihat Bang Marco Polo. Karate, 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 Iya. karate. Bang Marco Polo kemana sih? Bang Marco Polo yang di Taiwan itu? Udah lama loh aku nggak lihat beliau. Ih, Bang Marco Polo. Bang Abu mampir. Aduh. Ih, Bang Marco Polo yang di Taiwan itu loh. Bang Belian sudah habis maghrib ayo mampir. Nah, di sini sholat asar. Saya mute dulu. Ya Bang Iya bisa Balian. ini berapa? 8 jam. Nita, 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 Anu, Os, asar katanya tadi Bang. Os. Iya, izin dulu sebentar ya. Ini udah Oh, maghrib di sini. oh iya Bang, iya Bang. Ya, Bang Lokatawa sama ini. Os, Siap Bang. Rati izin dulu semua, MN, Logik, Dika, semua izin Iya dulu. Bang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Gimana? Abang Balian masih di bawah Abang Balian? Udah nggak ada kayaknya. Cuman jalan-jalan mungkin. Mm-mm. Ayo yang mau diskusi, ajukan permintaan boleh. Kita diskusi santai. Abang Monte Carlo. Naik Bang. Yang moderator ada yang mantau nggak nih? Nggak tahu, nggak ada moderator kayaknya. Mm-mm. Izin izin saya moderator tapi saya masih ada ini dulu. Siap. Lanjut abang kita lanjut. C65 yang RAM 8256 ini harganya RAM 8256 harganya cuman 3.700 RAM 6128 3.700 kalau yang RAM 8256 4.700 ya. Bocor C65 RAM 6128 itu yang RAM 6128 itu harganya 3.700 kalau yang RAM 8256 ini harganya 4.700 baru ya, garansi 1 tahun. Ya, jadi Kalau yang RAM-nya 12256 ya. kita sedikit bahas-bahas kan ya kata Allah. Kalau di kata Allah di Malaysia itu pernah menjadi gugatan juga dari gereja Katolik Sabar, tunggu aku turun dari live baru dibales ya. yang paling keras bersuara gitu penggunaan kata Allah. Terus pada 23 Juni 2014 Pengadilan Federal mengatakan pelarangan yang menguatkan putusan pengadilan rendah pada 2013. Keputusannya begini. Ini nih. Teman-teman aku turun dulu ya. Jadinya keputusannya adalah gugatan kata Allah oleh 12 giga berapa? gereja Katolik di Malaysia akhirnya ditolak gitu. 35.500 S24 RAM 12 ya, S24 Ultra ya. Di, yang di 12, negara 513. mayoritas Muslim kayak Indonesia dan Malaysia, ini sengketa penggunaan kata Allah Aku turun dulu. Insya Allah besok live lagi ya. Terima sering kasih semuanya terjadi. yang sudah bantu like, share, komen. Terima kasih yang sudah setia. Karena kita serumpun menggunakan bahasa yang kebanyakan sama. Nih ada juga pada tahun 2023 Raja Malaysia
Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengungkapkan kekhawatirannya terkait penggunaan kata Allah oleh kelompok non-muslim. Ia prihatin bahwa isu ini dapat menimbulkan kontroversi dan dampak negatif terhadap persatuan dan harmoni negara jika tidak segera diselesaikan. Raja Malaysia tadi mengatakan bahwa kontroversi seputar penggunaan kata Allah bukanlah perdebatan tentang terminologi dan linguistik, melainkan berkaitan dengan keyakinan agama umat Islam. Jadi jelas di sini, ini mengenai keyakinan agama umat Islam. Beliau juga menambahkan bahwa kebingungan ini semacam itu hanya akan membawa bencana. Begini kata-kata Raja Malaysia. Saya sebagai kepala negara harus menyeimbangkan situasi saat ini yang pada saat yang sama memastikan penggunaan kata Allah ditempatkan dengan benar dengan mempertimbangkan baterai 93% harga di 11.000 ya, 11.000 kalau untuk yang serta peran saya orang lain dan internal historical Nusantara sendiri tidak bisa dinafikan dan tidak terbantahkan bahwa bersumber dari keislaman ya. Dalam beberapa momen saya pernah dengan terlibat bincang dengan teman-teman Kristen. Pastilah nanti teman-teman juga pasti akan menemukan narasi-narasi yang demikian. Loh, kalian kan Islam Allah, AWLOH. Ya kan? Pasti atau sudah pernah ada yang merasakan itu. Di sini sebenarnya kesalahpahaman dari teman-teman Kristen bahwasanya kata Allah itu atau alif lam lam ha itu kalau diintertranslatekan ke dalam block letter dalam Latin maka jatuhnya ALLA. Tetapi kalau teman-teman berkeras itu Allah dalam pengucapan itu hanya masalah fonetik atau dialek atau logat. Ambil analoginya begini, realistisnya ya. Analogi realistisnya. Kita taruh kata ALLAH. Kemudian yang membaca 3 orang Muslim dari Jawa, dari Sumatera, dari Bugis, Makassar, misal Sulawesi. Pasti mereka akan berbeda. Yang Jawa Allah, ya kan, yang Sumatera lain lagi, dan yang Bugis, Makassar pasti akan mengatakan Allahu Akbar. Allah, gitu kan. Nah, ini saya alamin sendiri karena orang tua saya, walaupun saya lahir kecil besar di Jakarta ya, kebetulan orang tua saya, bapak saya dari Bugis, Makassar. Pada saat saya kecil dulu saya ingat kalau kita sholat, bapak saya imam, saya jadi makmum sama kakak adik, itu pasti takbiratul ikramnya seperti ini, Allahu Akbar, ya kan, gitu kan. Ya kan kita sering dengar Masya Allah gitu kan, kayak Bunda Rahma itu kan, ya kan, dan di Sulawesi kan, terus Bang Dalbo, ya kan, pasti dialeknya kan menggunakan logat setempat lokalnya. Jadi itu mematahkan teori tuduhan bahwasanya teman-teman Kristen berkata kalian itu Muslim tulisannya kan Latinnya AWLOH, akhirnya terbantahkan. Gitu loh. Itu hanya masalah fonetik aja. Saya rasa demikian sementara ini. Thank you. Masya Allah. Terima kasih ya Bang. Masya Allah. Masya Allah, kita dapat ilmu hari ini. Bang Akal, naik. Masih di bawahkah? Jaringan gak kelihatan. Naik Bang Akal. Kalau nggak naik disulang 1 abad. Tes ilah. Mana tadi? Ntar ya, tadi aku lagi apa namanya? Lagi telepon bentar. Aku juga apa 11 guys.
jangan kasih ampun. Gas. Naik bro. Waduh, oh udah di atas. Ya jadi seperti itulah. Artinya kita sharing lah ya. Nggak ada yang lebih gitu. Kita bisa saling mengisi, saling memberikan Ya, kita input. sharing. Ya input, saling memberi input atau masukan ya. Misalnya apa sih yang kira kita prediksikan di dalam running atau jalannya diskusi itu, prediksi-prediksi kira-kira dari teman-teman Kristen akan melontarkan statement atau narasi atau bantahan atau pertanyaan apa gitu. Itu kan kita harus persiapkan. Justru di momen-momen seperti ini, itulah intinya kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, gimana kabarnya sahabat? Iya, gue baru terangin tadi ya kan, sharing lah bukan terangin, berbagi pengalaman bahwa memang akhir-akhir ini yang jadi trending topik dari Tomal ke Komal, baik Komal Muslim maupun teman Kristen ya, pembahasannya sekitar penggunaan ini. Walaupun ini isu lama kan kembali diangkat jadi isu hangat lagi. Artinya ini harus kita appreciate ya kan, perjuangan daripada umat Muslim baik di ranah media sosial maupun upaya-upaya langkah hukum yang sebenarnya sudah ada itu di luaran di dunia nyata gitu. Ya tinggal kita tunggu tanggal mainnya saja gitu kan. Itu apalagi walaupun sebagian kecil ya, segelintir teman-teman dari kekristenan pun mendukung upaya usaha daripada langkah-langkah yang diambil untuk mengembalikan istilah Islam di dalam Bible berbahasa Indonesia. Tapi ini ada hal yang menarik ya teman-teman ya. Setelah kita ketahui belum selesai dengan umat Muslim ya kan, kekristenan ini. Ini masuk ke hari keberapa saya nggak tahu, 15 atau sebulan lah ya. Ternyata teman-teman dari umat Hindu juga lagi lagi masif nih protes. Ternyata ada penggunaan Bible terjemahan dalam bahasa Bali. Di situ tertera Sang Hyang Widiwasa, kemudian Sang Hyang Anak, Sang Hyang Yesus. Ini kan bisa melukai juga perasaan mereka kan teman-teman Hindu. Artinya belum selesai urusan dengan Muslim, dia senggol lagi ya kan. Nah kalau terjadi pembiaran, nah ini kita harus appreciate juga teman-teman Hindu ya, dalam upayanya. Ada yang di dunia medsos, mungkin juga saya duga di luar juga adalah upaya-upaya dari teman Hindu untuk melayangkan mosi ya, gitu. Surat ke beberapa instansi berwenang, dalam hal ini LAI ya, otoritas mereka lah, bukan berwenang. Nah yang saya khawatirkan ya kan, kalau ini terjadi berlarut-larut pembiaran, maka dikhawatirkan 2-3 tahun lagi tidak menutup kemungkinan pada saat mereka masuk ke komunitas Konghucu, Bunda Maria berubah jadi Dewi Kuan Yin nanti. Nah, artinya ini walaupun mockery, walaupun ejekan ya atau plesetan, tetapi ini mengandung makna yang harus diantisipasi sebenarnya. Gitu, baik dari teman-teman agama lain terhadap infiltrasi kekristenan ini kepada ajaran gitu loh. Dan hal kedua yang menariknya dan harus dicermati adalah dan harus dihargai bahwasanya pemerintah ini sudah memberikan legalitas, mengakui bahwa 6 agama di Nusantara, di Indonesia ini diakui, yang diakui 6 ini ya. Nah kalau kita melihat dari sudut pandang pemerintah yang telah mensahkan 6 agama resmi ini, maka marilah gitu kepada masing-masing pemeluk agama, kepada masing-masing otoritas-otoritas penterjemah mengedepankan jati diri atau identitas warna daripada keyakinannya masing-masing, tanpa, sekali lagi, tanpa melukai perasaan umat lainnya gitu loh. Kan ini kan tujuannya daripada toleransi yang hakiki adalah seperti itu. Nah bagaimana kita menggembar-gemborkan kata toleransi, sementara di lain sisi ada satu percobaan infiltrasi, kalau saya boleh bilang ya, memasuki ke dalam sendi-sendi kehidupan beragama yang sifatnya privacy terhadap pemeluk agama tersebut gitu loh. Ya kan?
seperti tadi Sang Yang Widi, kata Allah dalam Islam, ya kan? Ini kan suatu proper name, ya kan, atau sesembahan yang disucikan, Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci dan Maha Tinggi. Kemudian dicaplok, kemudian fatal keduanya lagi, tidak dicaplok, makna dan kaidahnya dirubah menjadi generic name atau gelar. Ini kan suatu, kalau saya nggak boleh bilang penistaan, cukup melukai kan umat gitu loh. Apakah terpikir oleh otoritas Salemba 12 dalam hal ini? Apakah terpikir ini berpotensi membangkitkan amarah umat? Nah, ini akan membuat repot bukan aja kita semua sebagai sesama putra bangsa, tetapi ini akan membuat repot juga pemerintah gitu loh. Maka saya pikir yang ideal itu adalah diupayakan ada langkah-langkah lah ya yang konkret, baik dari inisiatif Salemba 12 dalam hal ini. Ini udah viral kan bro, kalau kemarin itu FYP tuh mampir di beranda gue, salah satu tim penterjemah dari LAI membuat statement mengakui bahwa memang ada kesalahan dalam menerjemahkan. Nah, itu cukup sedikit meredam ya. Tapi yang kita tunggu adalah yang signifikan, yaitu terobosan-terobosan yang sesegera mungkin dilakukan, kayak gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jeru, nah ini aku baru ya bang, kok belum berteman saya bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, masa sih? Iya loh. Akun ini sebenarnya relatif baru ya. Ini yang ketiga ya kan. Kalau yang umurnya Berarti 3 akun yang tahun. mana saya yang berteman tuh bang? Yang gambar, yang foto abang pakai baju putih kalau nggak salah ya? Oh, itu yang di tembok ratapan foto saya di Iya, Yerusalem. kena ban itu. Itu kena kemarin. Sudah loh, permanen? itu. Permanen gitu loh. Masya Allah, permanen pula dah. Permanen? Gara-gara Iya, apa itu? tapi lebih dominannya sih bukan karena debat ya, mungkin itu kita 20-30% penyebabnya, tapi yang lebih dominan itu kan mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah itu kan Viti Iran ya kan, Ah, iya. Betul bang. tentang Aku Palestina juga lah, pejuang tentang Timur Gaza. Tengah juga toh. Tentang Gaza Oh, alah, padahal dah sama udah lah sudah. disamakan, ya. Jadi memang jadi inceran itu namanya, Betul salah satu sekali. dari akun yang jadi inceran ya kan. Tapi apiti apa bang? Masalah ini genoset atau bukan? Yang lain? Padahal iya, kalau yang dulu akun saya yang umur sekitar 3,5-4 tahun itu waktu 2023 akhir Yerusalem juga, fotonya sama juga di tembok ratapan itu. Iya, Kalau nggak di tembok Masjidil ratapan. Aqsa. Saya berteman yang Ah, itu itu bang. udah- Akun yang iya. gede ya? Akun gede itu 10K apa berapa sih nggak pernah merhatiin. Nah itu kena banned tuh, karena kan waktu 2023 tuh Desember saya kena banned kan, peristiwanya itu lagi hangat 7 Oktober kan, yang Hamas masuk tuh. Benar. Ya kan? Nah, itu lewat ya, bang. Jadi saya dalam waktu 2 minggu tidak kurang dari 40 VT, 12 sendiri, yang sisanya reloading reposting. Nggak boleh bang. Reposting. Bom piti nggak boleh juga, pelanggaran, kena ban. Minimal Tapi- 3 jam, 3 Tapi nggak apa-apa jam lah. apiti. Kita bisa bangkit, jangan kalah sama Yesus. Bangkit di hari ketiga, kita bangkit lah hari kedua, hari ketiga, jauh. Akun kita pun udah kayak dia juga, seminggu bisa bangkit itu kalau nggak permanen. Ya Tapi kan, bisa kalau- nggak dibanding bang? Soalnya akun saya ada yang satu lagi udah 2 kali saya banding bangkit. Nah itu kalah lagi sebelah itu, 1 menit bangkit ya bang, nggak nunggu 3 hari gimana itu? Banyak sih yang kasih advice, kasih saran saya, Bang Jero itu bisa begini-begini. Ada lagi yang bilang, Bang Jero nanti bikin baru dimasuknya di ini. Abang buka Tapi- ini bang buka di profil, abang ambil di akun Google-nya dari TikTok ini. Nah abang buka di situ, nanti ada di situ tuh umpan balik atau banding, nanti kan abang masuk. Nah PT mana?
PT mana yang bikin band itu banding dulu bang, sudah banding nanti kan kalau nggak salah di SS atau apa tuh masukkan, terus ada coba deskripsi, bikin aja di situ deskripsinya gini. Kalau terus-terusan TikTok memblokir akun ya, kami bikin tagar blokir TikTok gitu, saya gitu. Kalau bikin deskripsi itu dibalikin 1 menit langsung. Bener dan berhasil. Admin kata saya kemarin kan, masa akun di blokir, kata saya. Kalau Anda buat seperti ini, saya ini pengguna setia loh, kata saya kan bang. Nah kalau Anda buat seperti ini, saya buat tagar blokir TikTok 1 menit itu bangkit loh bang, nggak nunggu 3 hari loh. Serius, adminnya itu saya gituin coba. Iya. Coba nantilah. Tapi udah permanen sih. Gitu. Nen bang, hilang kan, hilang akunnya, hilang PT-nya semua kan. Bisa bang, banding, bisa itu. Iya. Bisa. Oke, coba Saya nanti udah 2 saya- kali tuh akun Dewi Ubay itu. Oke, nanti saya usahakan coba ya. Saya coba. Gampang bang, ada tutorial. Kalau abang kurang paham, bang lari ke YTB ya, YouTube ya. Nah, cari situ gini bang, cara balikin akun yang keblokir di TikTok. Nanti ada di situ bang, ada situ nanti tutornya. Tinggal ngikutin Iya, aja. Ikan itu ngomong kayak gitu. Bagian YouTube cari cara begitu persis yang Bunda ngomong tadi. Si Michan itu ada berapa? Ada tutornya di situ. Ya, tutorial cara membuka blokir TikTok gitu ya. Gini, cara membuka akun terblokir di TikTok gitu. Nanti keluar itu. Cara membuka akun terblokir di TikTok gitu ya. Nah, itu cara bandingnya gitu. Keluar nanti tuh bang. Banyak itu, nanti pilih aja yang nanti masukin video mana yang dibikin terblokir atau gambar mana yang bikin terblokir. Nanti kalau bisa bang deskripsinya itu agak abang gak sikit itu adminnya. Bang gak sikit bang. Kata saya kan, ini pagi-pagi cari pasal, kata saya. Akun diem-diem aja diblokir, ini mau minta kena gas ini admin, kata saya bang. Itu sama Isa itu kan pendek, jadi cuma kadang-kadang monitor aja. Cuman ini kecepatan daripada hostnya ini jambaknya, waduh. Padahal saya kemarin sore habis pangkas rambut gitu, masih cepet juga kena jambak, rambut udah nggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadang-kadang saya kalau habis ibadah maghrib itu lempengin aja gitu di atas sejadah tetap ya kan, karena kan cuma 1 jam ya kurang lebih lah ya ke Isa, jadi nanggung-nanggung gitu loh. Pernah ada berapa bulan lalu atau setahun lalu tuh lagi asik-asik ya kan, habis maghrib selesai zikir masuk TikTok jambak, udah begitu ketemu lagi Hatuha ya nama Oten, wah asik kita ngomong tuh ya kan, berdebat totonya. Kalau maghrib itu kan memang krusial ya. Kadang-kadang kita nggak diingetin orang aja, kita kayak seperti ada feeling ya, itu kan kuat kalau ada maghrib kan. Kalau Isa ini kadang-kadang udah jarang feeling, orang pun jarang. Coba pernah nggak ada yang ngingetin Isa? Nggak pernah, maksudnya jarang kan, gitu kan. Jarang bang, karena waktunya panjang kan. Akhirnya bablas sih enggak, cuman nggak tepat waktu gitu kan sholatnya. Begitu sadar jam 9, bentar aja lah gitu kan. Karena Akhirnya kepanjangan waktu ya nggak sih bang? Jadi iya, keasikan ya kan. enak karena padahal saya lagi ya katakan terapi lah, ya udah hampir berapa tahun ini pengen selalu tepat waktu gitu loh. Gitu loh. Selalu kecuali satu dan lain hal ya, alasan misalnya di perjalanan atau apa ya kan nggak mungkin juga kita, paling ya kita cari ya musola atau masjid terdekat ya kan, tapi kan tetap aja kalau di jalan ya gimana. Yang buat Lala itu karena waktunya panjang, bener nggak bang? Iya, Nah lalai jadi kita. antarlah kiranya udah jam 12 malah malas kita sholat jadinya ya kan. Nah Iya.
kadang-kadang Isa itu membuat kita terlena, padahal sebenarnya yang paling bagus itu kan kita sering ya dengar orang ngomong, aduh gua kalau udah Isa udah tenang deh gitu kan, sering kan kita dengar gitu kan dari teman keluarga apa. Iya bang, Setelah benar. setelah dicoba enak, memang bener. Iya, saya gitu bang. Biasanya saya Isa nih kan nunggu gitu kan. Setelah Iya. dicoba pas azan Isa kita sholat tuh kayaknya tenang, kayak nggak ada, udahlah, udah nggak ada, kayak nggak ada lagi yang udah beres gitu. Pokoknya mau dilakukannya 7.11, 7.15, 7.75 lah bila perlu ya kan. Tapi ke atasnya gitu kayak ada perasaan kayak nggak ada yang ketinggalan gitu kan. Kayak misal gini, kalau lagi di komar kan bang, pasti kepikiran gini nggak sih? Belum bisa, tapi nggak mau turun gitu ya kan bang, bener nggak sih? Kalau aku pernah sih, sebenarnya semua orang pernah ngalamin itu. Tapi kan itu biar bagaimanapun kan godaan bisikan itu lebih kuat ya kan. Setan ini kan kadang-kadang, makanya saya tuh pernah ya, nggak sekali aja ya, di perjalanan saya tuh ngobrol atau bincang atau debat apa namanya, suka marah gitu ya saya pada saat saya bilang, oke saya izin mau maghrib gitu kan, kayak tergopoh-gopoh gitu ya, terburu-buru gitu. Terus si lawan bicara saya, teman Kristen, terus nyeletuk, nggak usah alasan. Itu saya langsung darah tuh set naik gitu kan. Yang tadinya saya, orang bilang Bang Jiru nggak pernah marah, wah saya maki habis itu orang. Saya bilang, saya lebih mendahulukan ibadah sholat saya dibanding saya harus mendahulukan kamu. Saya bilang, apa manfaat faedahnya, saya bilang. Saya gituin. Kalau yang Kristen udah kenal lama lah ya, sama Joseph, maaf lah Bang Jero, jangan begitulah begini nih. Udah selesai. Tapi kan ada juga yang, ya kau kan urusanmu, kalau urusan saya belum selesai. Oh tambah lagi. Tapi untung teman-teman muslim suka ngingetin, udah Bang Jero udah sholat, Bang Jero katanya. Langsung diambil alih sama teman muslim lain. Iya, apalagi kalau maghrib tuh bang, waktunya singkat kali bang. Iya, memang dari kecil ya kita semua, saya rasa teman-teman muslim tuh, waduh, saya ingat dulu ya, waktu kecil remaja itu, ayah saya tuh kalau orang zaman dulu kan sabuk itu apa, ikat pinggang itu kan kepalanya itu kan besi ya, terus ininya kulit, nggak ada jahitannya kan. Wah itu dia udah gulung, baru semua anak laki-lakinya 5 orang ini dia lihat, dia tunggu Bapak di saya depan. gitu tuh, bapak saya gitu tuh bang. Kalau udah marah tuh pada pecah itu lemari, gitu bang. Iya, baru dia jejerin, dia periksa di depan pintu tuh jam 5 kurang 10, jam 5 lewat 15, mulai itu dia begitu terlambat di musola dekat rumah dulu ya. Udah azan, saya yang paling sering sih terlambat, begitu masuk itu habis cepret kakak sama adik sambil cengengesan, kena rasain lo syukur gitu. Aduh. Tapi kalau zaman dulu kayak nggak ada kan bang, penyiksaan gitu tuh nggak masuk ya kan bang. Zaman sekarang kan guru aja bisa ngelapor murid. Dulu tengok pakai ini bang, pakai penggaris yang kayu Iya. itu, ingat nggak bang? Yang panjang itu. Ingat, Oh, mistar cepet ya kan? mistar Ah. dulu dibilangnya. Mana ada zaman dulu ngadu-ngadu dipukul guru. Zaman sekarang, Dulu ada. Kita habis kena cepret gitu ya sama guru, pulang atau guru ngaji ya, cepret kena rotan. Pulang ngadu sama orang tua. Yang ada ditambahin malah kita. Iya sama bapak. Lain sekarang, ya kan. Itu Iya. yang kasus polisi Ibda itu, anak Suryani itu, Suryani. Masya Allah, makasih Army of Tristan, makasih ya. Suryani itu kan yang lagi viral tuh, kasihan guru honorer di Konawe kan. Oh, udah begitu anaknya itu bapaknya polisi, akhirnya kena lah. Tidak diterima di satu kabupaten itu, sekolah semua. Nah, jadi kan konsekuensinya gitu. Kalau dulu mah aduh, kita mau bapaknya lawyer, mau bapaknya tentara, mau bapaknya polisi, pokoknya habis dicepret sama guru di sekolah atau guru ngaji, pulang ngadu sama orang tua ditambahin. Malah bilang, makanya jangan nakal di sekolah itu. Iya. Dua. Kalau sama ibu ya kan pasti dinasihatin. Ngapa kok ngadu? Itu kalau akibat nakal, bla 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 bla, wak aja. Tapi kalau bapak ada, oh ya sakit ya, kayak gini bukan sakit, cepretin lagi. Nah
ditambahin ya bang. Ditambahin. Tapi memang Astagfirullah. senjata bapak-bapak dulu tuh tali pinggang loh bang. Iya, betul, Senjata andalan. betul, betul, betul. Iya, kalau ibu-ibu sapu-sapu biasanya, sapu itu Sapu hijau, sapu lidi lah. Kalau ibu-ibu sutel penggorengan itu dia. Kalau itu ibu-ibu sih ada sebagian ngambil sapu lidi tuh ya, yang buat bukan yang buat di jalan, kan ada tuh sapu lidi buat tempat tidur ya dulu mah ya. Itu Ya. diambil 1-2 biji baru dia pegang, itu 2 biji baru dia cepret itu ke paha kita. Dan itu yang sakit bang, dibanding Iya, yang kalau- banyak. Sakitan yang 3 biji itu tadi loh bang. Iya, kalau pas yang pakai celana pendek kita kena itu langsung bergaris merah. Betapa. Iya. Nah ini yang mau gabung multi ya. Multi aja nanti dijambak, silakan. Sekarang Assalamualaikum. nampak Dewi, abang aktif bang. Kemana bang? Bang Jeru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya bang, waktu kecil tuh ekor pari bang, makanannya bang. Waduh, Masih ada bekas di badanku ini. itu kan ujungnya beracun. Racun kan? Oh, Ada ininya. Kalau masih hidup tuh kan di bagian belakang itu ada bisanya. Kalau sudah ini tuh Dibuang dulu ya. dibuang bisanya kan, jadi nanti dijemur lagi. Itu makanan hari-hariku tuh bang, waktu kecil. Masya Allah. Itu dari orang tua. Iya. Zaman dulu memang orang tua tuh hampir seragam pola pikirnya ya. Iya. Mau dibilang kuno kayak mau dibilang apa, nggak kayak sekarang. Ya kan? Tapi gini loh yang jadi pertanyaan, orang tua yang sekarang kayak kasus ya yang barusan kita cerita. Kita prediksikan si orang tua ini kelahiran 70 lah ya. Ya kan 75, 7 sekian ya taruh lah ya. Atau berusia 40-an lah ya. Artinya kalau kita mundur, berarti jatuhnya kan nggak beda jauh gitu kan. Sama masa kecil kita ya yang berumur 40, 35, 50 ya kan. Eranya kan nggak begitu ini mungkin. Mungkin mereka nggak ngalamin kali ya di zaman dulu gitu. Padahal seragam semua ngalamin kan. iya bang. Kalau dilihat ya emang kayak gitu bang, gitu bang. Perubahannya Iya. itu kayak langsung merosot gitu. Kalau saya perjalanan saya lebih unik lagi malah. Jadi 5 anak laki, 1 anak perempuan kan. Ya saya anak tengah ini heran. Satu-satunya anak bapak saya itu saya di sekolah Kristen teman-teman. Dia ya serada. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 12 tahun saya itu kan. Jadi minoritas saya kan waktu itu. Jadi 1000 murid itu. Dan saya ingat dalam beberapa memori ya yang masih melekat tuh, saya tuh banyak bikin ulah gitu loh di lingkungan mayoritas ya. Salah satu yang saya paling ingat nggak bisa dilupain tuh, kita kan kalau belajar tuh kan suka mulai doa ya. Kalau di sekolah umum kan katanya ada bendera gitu kan kecil di atas meja, guru-guru memimpin doa, tapi umum kan doanya kan biasanya narasinya menurut keyakinan masing-masing gitu kan, terus diam gitu kan kayak mengingatkan lah. Nah kalau di sekolah Kristen itu doa Bapa kami di surga begini gitu kan. Nah satu saat saya ingat tuh SD kelas 6 apa SMP kelas 1 ya, tiba-tiba saya nyeletuk. Saya bilang, guru baru mau dimulai nih. Terus tiba-tiba guru, iya ada apa jadi? Maaf guru, setiap hari saya dengar doa bapak. Memangnya nggak punya emak, doa emak? Saya bilang itu kan. Itu merah guru mukanya langsung tunjuknya begini jarak jauh. Keluar kau Yerusalem, bawa aku menghadap guru BP kan. Di ruang kepala sekolah. Jadi bikin ulah gitu kan. Terus cerita selanjutnya tuh saya di kantin. Saya masih ingat itu ada teman sahabat saya namanya Vincentius. Si Vincent, dia deketin saya, dia bilang begini, Jeru, ada apa? Itu memang mereka kayak begitu, dia bilang. Nggak ada mereka doa bapak. Kalau di saya, katanya,
doa Bunda Maria. Kayak waktu itu saya tahu sedikit-sedikit kan. Mereka Kristen begitu. Saya bilang, memang kok bukan Kristen? Bukan, saya Katolik. Dia bilang gitu. Kalau dulu kan agama itu 5, di KTP kan tulisannya Kristen dan Katolik kan. Nah, terus saya bilang, wah ini anak apa maksudnya nih kan. Saya bikin ulah lagi. Terus kenapa Vincent? Main deh ke rumahku Jeru katanya. Aku kenalin deh katanya sama Bunda Maria. Kalau kami itu sangat mengagungkan berdoa Bunda Maria. Bahkan di rumah saya ada ruang khusus untuk Bunda Maria gitu kan. Oh jadi lu ada doa emak? Saya bilang gitu kan. Ya begitulah Jeru katanya. Terus mulai nih jiwa apa namanya usil usil saya. Oh iya Vincent, wah hebat kau gini. Terus saya mau tanya, kau beda kan mereka? Iya mereka Protestan, Kristen, kalau aku Katolik. Terus yang membedakan kamu apa? Ya itu. Nah, sekarang saya mau tanya, kau mentuhankan Yesus nggak? Yesus Tuhan nggak buat kamu? Yesus Tuhan Jeru. Sama aja kau penyembahan manusia pisan. Saya bilang gitu. Dia bilang jangan gitu dong Jeru. Ya buat gue kan Islam ya kan, lu mau bilang beda kayak liturgi atau apa tetap aja lu nyembah manusia ya kan. Zaman dulu ngomong gitu aman ya kan Bang, ya nggak sih Bang? Iya, Lelucon gitu ya kan Bang, tapi kocak iya, ya kan. tapi Dulu lu kan sahabat kok waktu kita. nggak ada gitu. Masa kalau Tuhan yang gini kayaknya nggak inilah, masih aman lah gitu dulu. Toleransi itu memang dulu bukan sekedar jargon. Memang era-era 80-an itu memang bukan sekedar jargon ya. Bahkan jarang kita ngedengar kata toleransi. Ya kan? Tapi implementasinya di kehidupan keseharian memang sangat tinggi. Sadar atau Kayak tidak ini Bang, disadari. teman-teman Muslim nanti kan giliran Lebarannya kan 25 Desember itu kan. Nah. Nanti kami gini nih. Kau nanti jangan kau kasih B2 sama kami ndak gitu. Langsung gitu aja Bang. Nggak ada yang kayak awas kok ya. Makanannya harus yang jangan dari rumah ya dibeli gitu. Iya. Langsung gitu Bang. Yang to the point Nah. langsung di zaman dulu itu. Itu ada juga Bunda cerita itu yang masih melekat tuh memori di aku. Ya kan karena ini terjadi tiap tahun kan. Pada saat Natal itu aku pergi ke temen, ya udah pasti lah teman aku mayoritas 99% kan teman sekolah itu Kristen. Kita bantu pasang kayak macam hiasan pohon Natal ya. Nah, yang unik cerita yang saya mau ceritain adalah kalau hari raya Idul Fitri, ya kan? Nah, biasa kita habis sholat itu kan rumah kita kan giliran kan masuk yang tetangga ya kan, pertama kali kan seliweran lah ya keluar masuk gitu kan. Tiba-tiba satu peristiwa tuh saya di dapur posisi ya kan lagi gitu ketupat atau apalah saya lupa. Tiba-tiba ada yang sama kakak saya bilang Jeru ada kawan lu tuh datang katanya mau lebaran minal aidin. Saya bilang kalian ini berteriak aja. Lagian ini tamu sebanyak ini, saya bilang kok bisa tahu itu teman saya? Bisa aja itu temannya punyamu atau saya. Udah nggak usah banyak ngomong Jeru kata kakak sama adik saya kan. Itu sudah pasti temanmu. Dari mana kau tahu sebelum? Itu 5-5-nya pakai kalung salib sudah kau temuin sono katanya. Dia bilang katanya, udah pasti itu temanmu karena 5-5-nya pakai kalung salib katanya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kalau Jadi itu. saya itu beda Bang, kalau saya Bang. Kenapa? Kalau saya waktu masih kecil tahun 80-an ya. Jadi masih kecil dengan kakak kita main ke rumahnya nenek. Jadi nggak tahu. Jadi masuk ke rumah tidak nanya-nanya lagi gitu kan. Jadi buka kuali ada daging gitu kan, ada daging. Pegang pas mau kasih masuk dalam mulut. Kakak perempuan datang langsung pukul tangan saya. Kakak bilang gini, buang itu. Saya bilang kenapa? Kakak bilang itu daging babi. Udah langsung sebuah. Udah mau masukin dalam mulut. Saya ada cerita-cerita juga mirip-mirip, cuman ini setelah saya dewasa ya udah. Jadi gini loh, perjalanan hidup saya ini emang agak unik ya. Selain tadi 12 tahun dia satu-satunya anak dari 5 laki itu di sekolah di Izin turun bentar ya Bang, ada yang nelpon Bang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. waktu ini cerita udah dewasa lah ya, saya udah kuliah kan. Saya selalu ditakdirkan, nggak nyari ya, nggak nyari sengaja ya kan. Pasti pacar ya zaman dulu ya, kita nyebutnya kan. Pasti kenapa gitu selalu, kalau nggak Batak, Batak, Manado gitu kan. Hmm. Hmm. Nah terus paling pernah sekali Chinese ya kan, si Chen Chen saya masih ingat, itu pun orang Lampung. Nah saat itu saya ingat yang paling berkesan karena agak lama ya, lebih dari 3 tahun saya pacaran itu, Tobing sama Ginting ya kan. Nah, yang lama-lama ini Tobing ya kan. Bahkan saya sudah seperti dianggap keluarga lah ya di rumahnya ini. Kalau saya ngapel kan, zaman dulu istilah ngapel ya, atau malam minggu liatin bapaknya di teras lagi main catur. Kalau orang Batak itu kan orang tua pasti catur ya kan, kalau nggak mamanya di dalam main apa sih, kartu remi begitu ya kan. Nah satu ketika Natal begitu ya, seperti bapak tadi cerita ya, kita biasa lah kunjungin. Nah si mami ini, kita panggil mami kan, dia tendang betis saya. Dia bilang begini, pas dia lihat saya ngambil prasmanan itu di meja yang besar itu ya, Jero sini kau, ini ada mami. Mami sudah kasih tahu kau jangan sentuh di situ. No, mami siap. Ada meja kecil situ, itu makanan banyak lumayan, dia bilang variatif. Nah itu kau makan di situ, kalau di situ itu haram buatmu. Tahu saya bikin ulah lagi apa? Alah udah mami, yang haram aja udah tinggal dikit, kalau nggak saya buru-buru nggak kebagian. Lagi tendang betis saya. Dia bilang kurang ajar kau, kata dia. Saya bilang ada yang haram aja tinggal dikit, saya bilang gitu. Saya bercanda. Kalau saya sama masih ingat tuh begini ya bang. Dulu ya masih tahun 80-an lah gitu kan. Untuk istilahnya saya kan mama asli Papua nih, asli lahir di Papua. Jadi zaman itu apa di saat kita dari keluarga Islam mau ke keluarga yang Kristen gitu ya, itu tempat makan, tempat masak dari saudara kita keluarga yang Kristen ini, itu mereka langsung simpan. Mereka turunkan kita punya peralatan makan yang Muslim punya. Jadi nanti kita makan. Jadi nanti setelah selesai itu, tapi yang masak itu nanti kita juga yang dari Muslim yang masak. Nah, nanti kalau sudah selesai mau pulang, barang alat makan atau alat masak itu juga itu dicuci, disimpan lagi. Disimpan, tapi nanti kalau kita datang baru diturunkan lagi, mereka punya mereka simpan gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi masih ingat itu bang, masih ingatanku itu ya, istilahnya masih inilah. Jadi jangan kan itu bang, namanya keluarga yang fanatik dengan Islam ya. Itu saja nenek dari mama gitu kan. Dan nenek kan isap rokok juga nih. Jadi di saat bulan puasa itu duduk dalam rumah bang, apa di dapur, tapi ya maksudnya di belakang rumah gitu kan, isap rokok, asapnya itu aja kelihatan oleh imam masjid. Itu datang langsung tegur, kalau tidak puasa jangan isap rokok. Ya saya langsung ditegur gitu. Karena ini ya ini namanya udah Cukup orang tua yang sudah uzur juga kan gitu. Jadi ditegur. Jadi sebenarnya fanatiknya tuh luar biasa gitu dulu. Iya. Untuk sekarang ini lihat itu unik juga itu cerita itu. Iya bang, itu masih ingat sekali saya. Iya. Asap rokok saya juga dari Bang, astagfirullahaladzim. Aku izin dulu ya, ini masuk pada Isa, nanti aku naik lagi. Siap. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kanita gimana? Masa kecil Kanita itu masih sudah di Indonesia kan? Saya memang di Indonesia. Baru 2 tahun di sini, 3 tahun. Suara saya ada nggak sih? Ada. Iya.
Ya kalau Masa kecil saya gimana ya? Lingkungan saya Kristen juga. Mau saya cerita yang paling ngeri. Udah pernah denger ini, Bang Nairo. saya belum Saya pernah cerita sama Bang Anci waktu itu malam-malam kan. Ceritanya kan keluarga dari bapak dari ibu, kakek dari ibu kan Kristen. Mualaf, kakek dari ibu kan mualaf. Jadi kalau keluarga jadi saudara-saudaranya kakek itu masih Kristen semua. Jadi cuma kakekku doang yang Muslim. Gitu. Jadi kan kalau pas ada acara-acara nikahan, ada yang meninggal, ada acara itu kan pasti kita diundang. Keluarga besar dari kakek dari mama itu pasti diundang. Jadi pernah sekali tuh Bang Loka, aduh, aku kan diundang pas acara nikah waktu itu. Aku sama paman sama bibi aku sendiri waktu itu masih gadis SMA kelas 1 kalau nggak masih ingat, SMA kelas 1. Nah pas ada acara nikahan, ada itu nikahan, jadi kita tuh diundang ke sana, ke kampung itu tuh semuanya tuh Kristen. Bahkan di depan rumah, di depan perkampungan itu langsung turun dari mobil itu langsung ketemu sama gereja gitu. Jadi Kristen semua. Jadi pas kita di situ, kita dikasih satu rumah kosong, disuruh tinggal di situ, satu rumah kosong, masak sendiri di situ, kasih bahan-bahan apa semua kita masak sendiri gitu. Jadi yang merekanya yang rumah yang ada acara itu di depan berhadapan sendiri. Jadi pas mau acara gitu kan, pas hari hanya itu kan kita kan lagi bantu-bantu kan di belakang gitu, di dapur bantu-bantu kupas bawang apalah gitu. Jadi bantu-bantu itu tuh pas jamnya pas keluar udah pengen istirahat gitu kan, mau pengen tidur siang, pindah ke rumah sebelah. Nah pas keluar dari pintu belakang, ya Allah Bang Loka, apa tuh? seumur hidup aku lihat mereka potong B2 di depan mata aku, itu perutnya dibelah di depan mata aku, langsung muntah di situ juga, muntah 1 minggu gak bisa makan, 1 minggu gak bisa telan, pokoknya cium bau masakan apapun itu kecium baunya B2 di situ. Bayangkan keluar dari pintu samping, aku kan waktu itu nggak kenapa ya, padahal ada pintu depan, nggak keluar aku pintu depan, keluarnya dari pintu samping malah di saat mereka lagi potong itu. Dari situ aku tobat, trauma, nggak pernah balik ke kampung lagi, kampungnya kakak aku nggak pernah lagi sampai sekarang. Dari situ 1 minggu Maloka nggak bisa telan makan, nggak bisa makan apapun, makan muntah, sampai orang masak pun kecium bau itu. Baunya kan ini banget. Gitu, itu pengalaman aku. Oh iya, sebentar, di komalnya Abang Ramli ya, live tuh. Bukan di Komuni Rere. Ada di grup itu, coba lihat di grup. Abang Ramli. Coba lihat di grup. Abang Ramli malam ini. Oh ya udah, kita rungketin aja lah, biar bisa ke sana nanti. Aku mau cas HP dulu. Tapi itu tadi bentar, yang babi tadi langsung dibelah hidup-hidup gitu atau gimana gitu mereka caranya? Udah mati duluan. Saya nggak tahu gimana cara mereka motongnya, cuma pas mereka belah perutnya itu tuh kelihatan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bayangkan aku ngelihat isi perutnya, nggak sadar mataku menuju ke situ. Lihat gitu. Ngeri sih. Ih, benar-benar ngeri.